Hey ho Pop Gengs. Proyek, proyek, dan proyek. Kata yang satu ini tentu tidak asing di telinga kita semua. Semenjak pembangunan infrastruktur Indonesia yang terus digenjot, pokoknya berita yang ada di TV tuh cuman pindah dari satu proyek ke proyek yang lain. Untuk akhir-akhir ini, salah satu proyek yang sering banget dibahas adalah kereta cepat Jakarta-Bandung. Bagaimana tidak, biaya proyek yang satu ini bengkak sampai 117 triliun rupiah dan jadi salah satu yang paling mahal. Rencananya proyek ini bakal selesai dan digunakan secara optimal pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Namun banyak orang yang berasumsi kalau proyek ini bakal molor lagi seperti 2019 silam. Ya, semoga saja proyek besar ini cuma molor doang dan tidak gagal. Karena ada banyak tuh mega proyek dunia yang malah terancam gagal. Padahal udah menelan budget yang begitu besar. Salah satu contohnya adalah proyek Smart City ambisius Arab Saudi bernama The Line. Seperti namanya yang memiliki arti garis lurus, kota satu ini akan memiliki wilayah unik berupa sebuah garis lurus yang membentang sepanjang 170 km dari batas pantai hingga tengah kota Saudi. Setelah diumumkan beberapa waktu lalu di kuartal 3 tahun 2022, konsep kota pintar ini sangat menakjubkan. Menurut pencetusnya, sang putra mahkota Mohammed bin Salman, kota ini akan menjadi kota zero karbon dan paling ramah lingkungan. Listriknya akan didapatkan dari energi bersih seperti sinar matahari dan juga angin. Di kota ini juga tidak akan ada mobil. Transportasi akan ditunjang dengan kereta bawah tanah super cepat yang katanya bisa mencapai 170 km lintasan hanya dalam waktu 20 menit. Keunikannya bukan cuma sampai di situ, bentuk kota ini akan bertingkat. Tingginya bakal mencapai 500 meter yang lebih tinggi dari Menara Eiffel. Lalu lebarnya cuma 200 meter. Dari konsep ini tentu proyek The Line adalah mimpi indah bagi pemerintah Arab Saudi. Karena bisa menarik wisatawan serta membuktikan diri tidak bergantung pada minyak. Namun, sepertinya hal ini cuma bakalan jadi mimpi doang kalau dibahas bagian per bagian. Sebut saja tentang kereta cepat tadi. Untuk sekarang, tidak ada satupun kereta yang mampu mencapai jarak 170 km dalam 20 menit. Yang berarti, kecepatan dari keretanya itu sampai 510 km per jam. Kereta cepat Cina aja yang memakan dana hingga 548 triliun rupiah cuman bisa mencapai 380 km per jam. Belum lagi nih, kalau kita membahas pendanaan. Untuk menciptakan The Line menjadi kenyataan, pemerintah Saudi harus mendapatkan investasi hingga 500 miliar US dollar atau 7.830 triliun rupiah. Sedangkan pendapatan negara mereka cuma 800 miliar US dollar atau 12.532 triliun rupiah. Jadi kalau mau direalisasikan mereka harus mengambil lebih dari setengah pendapatan negara cuman untuk satu proyek yang tentu saja tidak mungkin dilakukan. Dengan alasan ini maka wajar jika proyek The Line bakal cuman jadi mimpi indah bagi Arab Saudi. Masih dari Timur Tengah kita pindah ke Dubai. Kota yang satu ini tentu sudah sangat terkenal dengan berbagai kemewahan yang dia suguhkan. Pada tahun 2016 lalu, untuk sekali lagi pemerintah Dubai membuat dunia tercengang karena proyek bangunan super tinggi yaitu Dubai Creek Tower. Jika menara ini selesai, maka tingginya akan mencapai 928 meter, yang berarti 100 meter lebih tinggi daripada Burj Khalifa, yakni pemegang rekor gedung tertinggi di dunia. Gilanya lagi nih, awalnya Dubai Creek Tower bahkan direncanakan lebih tinggi yaitu 1.400 meter, namun ditolak oleh banyak orang. Pembangunan dari Dubai Creek Tower juga syarat dengan kompetisi antara Dubai dan Saudi Arabia. Karena sebelum Dubai Creek Tower dimulai, Saudi Arabia tengah menggarap Menara Jeddah yang juga lebih tinggi dari Burj Khalifa. Jadi keduanya ini tuh lagi balap-balapan punya gedung paling tinggi. Namun sayang, keduanya malah mandek di tengah jalan.
Jeddah Tower cuma selesai beberapa lantai, sedangkan Dubai Creek Tower cuma sampai di pondasi doang. Dari pengakuan pihak berwenang, mandeknya Dubai Creek Tower ini dikarenakan pandemi COVID-19. Dan bukan karena Jeddah Tower juga mandek. Namun setelah menyentuh tahun 2022, pembangunan lanjutan belum tampak di Dubai. Mandeknya pembangunan dari Dubai Creek Tower ini memang wajar jika dilihat dari kacamata konstruksi. Belum ada satupun bangunan yang berhasil untuk mencapai ketinggian tersebut karena sulit untuk berdiri stabil. Dari konsepnya, bangunan ini bakal berdiri dengan bantuan bentangan kabel di sekitar menara. Namun, konsep ini dianggap tidak realistis karena kabel akan mencapai panjang 1 km dan sulit untuk dikendalikan, apalagi mau dikencangkan. Selain itu, konsep dari menara ini juga salah dari awal karena tidak diakui sebagai gedung pencakar langit. Dari aturannya, 50% dari bangunan harus bisa terpakai untuk dianggap sebagai gedung pencakar langit. Namun Dubai Creek Tower malah cuma bisa dihuni sebesar 30% dari bangunan doang. Jadi walaupun selesai ya, gedung ini tidak akan sampai pada tujuan awalnya sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Selanjutnya kita pindah lagi ke Turki. Sebagai negara yang sama berkembang, Indonesia dan Turki tahu banget peran perairan dalam perdagangan masing-masing negara. Makanya Turki secara ambisius akan membuat terusan baru di Istanbul yang akan menghubungkan Laut Hitam dan juga Laut Marmara. Kanal yang direncanakan sepanjang 50 km ini diprediksi akan menelan biaya hingga 223,4 triliun rupiah. Dari pengakuan Presiden Turki, keberadaan dari terusan Istanbul ini akan membawa dampak perekonomian positif bagi Turki. Dia memprediksi kalau perkembangan kapal yang melintas di Turki akan lebih dari 50.000 kapal. Hal ini tentu terdengar baik ya, karena memang dalam 10 tahun terakhir, Turki mengalami penurunan perdagangan di perairan mereka secara signifikan. Jadi mungkin saja terusan Istanbul ini akan menjadi solusi. Namun ada nih, hal yang membuat banyak orang bingung dengan keberadaan terusan Istanbul. Karena di sampingnya udah ada selat Bosporus yang lebih besar. Apalagi terusan Bosporus ini gratis untuk dilintasi apa aja selain kendaraan militer. Bahkan di atas kertas, lebih banyak kapal yang mengakses terusan Bosporus ketimbang terusan Suez dan Panama. Jadi untuk membuat kanal Istanbul sebagai terusan berbayar, mungkin saja bakal jadi penjudian paling gede yang dilakukan oleh pemerintah Turki. Selain masalah geografis, pembangunan terusan ini juga banyak ditolak oleh warga sekitar. Untuk mewujudkan kanal Istanbul, setidaknya pemerintah harus melebarkan kanal dan sambungannya hingga lebar 400 meter. Hal ini akan berdampak buruk bagi banyak hal, mulai dari penggusuran, jalur transportasi yang harus ditata ulang, hingga pencemaran air bawah tanah di Istanbul. Dengan semua masalah ini, sepertinya Turki emang maksa banget ya kalau mau membangun terusan Istanbul. Nah itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!